Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang manajemen kas. Langsung saja ke materinya. Yang pertama ada daftar isi. Yang pertama, apa sih itu manajemen kas? Yang kedua, pentingnya manajemen kas. Yang ketiga, mengapa harus memiliki kas? Yang keempat, model manajemen kas. Yang kelima, tujuan manajemen kas. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi yang pertama, apa sih itu manajemen kas? Manajemen kas merupakan sistem pengolahan kas perusahaan yang tujuannya agar tersedia kas yang memadai. Dalam hal ini, memadai yang dimaksud adalah kas yang tidak perlu terlalu banyak, tetapi juga tidak terlalu sedikit. Kas sendiri adalah suatu bentuk aktiva yang paling liquid yang mana dapat digunakan dengan segera agar mampu memenuhi kewajiban finansial dari suatu perusahaan. Karena sifatnya yang liquid, maka kas bisa memberikan nilai keuntungan yang lebih rendah dari yang lain. Materi yang berikutnya, pentingnya manajemen kas. Mengapa sih manajemen kas itu penting? Manajemen kas sangatlah penting bagi individu dan bisnis karena kas merupakan aset utama yang digunakan untuk berinvestasi dan membayar kewajiban. Salah satu teknik manajemen kas adalah menggunakan kelebihan kas untuk melunasi batas kredit dengan penyisiran kredit. Manajemen kas merupakan metode aktif bagi perusahaan dan individu yang terlihat arus masuk dan keluar secara berkala, serta mengelola tabungan dan investasi. Bagaimana jika perusahaan tidak melakukan manajemen kas dengan baik? Jika perusahaan tidak melakukan manajemen kas dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami hal-hal yang memicu kerugian sebagai berikut. Yang pertama, kehilangan dana karena tidak memantau aliran kas. Yang kedua, merugi karena pengeluaran yang tidak terkontrol. Yang ketiga, mengganggu kelancaran operasional perusahaan. Yang keempat, keterlambatan pembayaran vendor. Yang kelima, hilangnya peluang pertumbuhan. Keenam, peningkatan utang. Ketujuh, penurunan moral karyawan. Yang kedelapan atau terakhir, kehabisan kas. Mengapa kita harus memiliki kas? Dalam dunia bisnis, kas merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki. Terdapat 3 motif utama perusahaan yang memiliki kas. Mari simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, ada motif transaksi. Konsumsi rumah tangga merupakan komponen terbesar penyumbang PDB. Konsumsi rumah tangga adalah pengeluaran yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga untuk membeli barang dan jasa untuk konsumsi akhir. Yang kedua, ada motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga yang dimaksud adalah untuk mempertahankan saldo kas agar dapat memenuhi permintaan kas yang mana sifatnya pun tidak terduga. Bila seluruh pengeluaran dan pemasukan kas dapat diprediksi secara akurat, maka saldo kas yang disediakan dengan maksud berjaga-jaga ini akan sangat rendah. Yang ketiga, motif spekulasi. Motif ini dilakukan agar dapat mendapat keuntungan dari memiliki atau menginvestasikan kas pada bentuk investasi yang sangat liquid. Biasanya, jenis instrumen yang dipilih adalah investasi sekuritas. Yang berikutnya ada model manajemen kas. Yang pertama, model Baumol. Baumol menjelaskan bahwa keperluan kas dalam perusahaan hampir sama dengan penggunaan persediaan. Bila perusahaan memiliki saldo kas yang tinggi, maka perusahaan akan mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan kesempatan menginvestasikan dananya pada kesempatan investasi yang lain yang berpotensi lebih menguntungkan. Namun, sebaliknya, jika saldo kas perusahaan nilainya rendah, maka perusahaan mungkin mengalami kesulitan likuiditas yang tinggi. Dengan begitu, dibutuhkan adanya penyeimbangan dan pemahaman akan manajemen kas serta likuiditas perusahaan. Permasalahannya lainnya pun bisa terjadi pada persediaan.
Yang kedua ada model OR. Model OR ini merumuskan manajemen kas seperti berikut ini. Yang pertama, dalam keadaan penggunaan dan pemasukan kas yang bersifat acak, perusahaan perlu melakukan penetapan batas atas bawah saldo kas. Yang kedua, apabila saldo kas mencapai batas atas, perusahaan perlu melakukan perubahan dan jumlah tertentu agar kas saldo kembali ke jumlah yang diinginkan. Yang berikutnya, sebaliknya, apabila saldo kas menurun dan mencapai batas bawah, perusahaan perlu melakukan penjualan sekuritas agar saldo kas naik kembali ke jumlah yang diinginkan. Yang berikutnya, secara umum, tujuan manajemen kas ialah untuk mendapat pertimbangan risiko, dana, imbalan, hasil upaya terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak atau juga terlalu sedikit. Bila kas diinvestasikan tersebut terlalu sedikit, maka hal tersebut kemudian akan mengurangi kesempatan untuk bisa mendapatkan bagi hasil yang lebih tinggi di masa berikutnya. Namun, bila kas yang diinvestasikan tersebut terlalu banyak, maka akan terjadi suatu cash influency. Jika kas perusahaan tersebut cukup, maka kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh pengeluaran yang diperlukan sebuah perusahaan juga akan mengalami kenaikan. Kesimpulannya, manajemen kas merupakan sebuah sistem pengolahan yang mengatur keluar dan masuknya uang untuk bertujuan mengontrol agar kerugian karena aliran arus kas yang tidak terkontrol. Manajemen kas tidak hanya digunakan pada perusahaan, tetapi juga biasa dilakukan oleh individu seperti rumah tangga ataupun pribadi. Pada dasarnya, manajemen kas yang baik akan menentukan masa depan dari suatu perusahaan atau suatu keuangan rumah tangga. Jika diketahui manajemen kas tidak berjalan dengan baik, maka perusahaan dapat mengalami kerugian karena kekurangan kas walaupun perusahaan menghasilkan profit. Terlebih mengingat situasi bisnis selalu fluktuatif, sehingga pengelolaan dan perencanaan kas yang sangatlah dibutuhkan. Sekian penjelasan saya di pertemuan kali ini. Jika ada kesalahan kata atau kalimat yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.